Intinya dia supaya perkara ini berhasil di pengadilan, ya silahkan saja. Yang penting. Kenapa? Oh enggak, sudah kita jelaskan itu. Sekarang dengan kita limpahkan ini sudah beralih lah semua kewenangan itu. Ya. Pak, tadi salah satu poin alasan dilimpahkan karena ada SOP yang mengatakan bahwa jika penyidik tidak menahan, tidak menahan, ada penjelasan nggak soal itu? Gini aja, kita nggak usah lagi setback. Perkara ini sudah kita limpahkan ke pengadilan. Jadi yang ke depan aja yang dikaji. Yang ke belakang itu saya rasa sudah clear semua. Pak Rum, ini di kemarin hasil gelar perkara kan pasal yang digunakan oleh penyidik Barreskrim pasal 156A Junto pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Kemudian tadi pasal yang digunakan adalah pasal 156 dan atau 156A. Ini bagaimana ya Pak penjelasannya? Penjelasannya karena kita peneliti di berkas perkara ada pasal itu, ya pasal itu aja yang kita teliti. Artinya kesalahan ada di Barreskrim Pak? Kita nggak bicara kesalahan. Berkas itu pasalnya itu, ya itu yang kita teliti. Ya. Yang ITE tidak itu? Yang nggak ada di berkas itu ITE, adanya 156 KUHP dan 156 huruf A KUHP. Ya. Pak, tadi berangkat ke PN Jakarta Utara pukul berapa Pak? Ya sekarang ini sudah berlangsung, soal pukulnya nanti cek sendirilah ke sana. Benar nggak sudah dilimpahin? Ini kejaksaan rilis sudah dilimpahin kan begitu? Ya. Pak, terkait tadi teman-teman dari GNPAT itu katanya minta dukungan dari Kejaksaan Agung untuk mendukung mereka di persidangan saat nanti sudah gelar perkara persidangan dengan Ya kan dia pelapor itu kan melaporkan hasil laporan dia, itulah jadi berkas. Jadi berkas kita nyatakan lengkap, kita lempar ke sidang. Ya kita mendukungnya secara yuridis ya seperti itu, di sidang kita buktikan, bukan kita mendukung yang non yuridis. Secara yuridis ya dilimpahkan sama-sama lah. Kalau dia diperiksa menjadi saksi, ya waktu dia diperiksa ini silahkan ungkapkan di sidang kan begitu. Kalau tim jaksa tim peneliti sudah dibentuk 13 orang, apakah ini juga sama dengan jaksa penuntut umum yang akan melakukan sidang nanti? Saya belum cek jaksa penuntut umumnya karena saya baru dapat WA bahwa itu dilimpahin ke pengadilan. Bagaimana susunan P16A-nya saya belum dapat, tapi saya pikir ya nggak jauh beda lah. Tapi yang pastinya saya belum dapat. Baik, perkara ini penanggung jawab penuh apakah ada di Kejari Jakarta Utara atau tetap ada di Kejagung Pak? Ya gini, proses pengendalian perkara itu ada beberapa tahap. Kalau soal pelimpahan ke pengadilan tetap Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Nah, tapi kalau soal pengendaliannya ya kita awasi secara bertahap karena pengawasan ini termasuk perkara penting yang menarik perhatian publik. Jadi kita tetap mengontrol terus mengevaluasi bagaimana hasil-hasil sidang. Oke? Saya rasa cukup ya. Ya, yang jelas hari ini sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi saksikan bahwa kita menindaklanjuti apa yang diperintahkan hukum acara, yaitu setelah adanya kita nyatakan berkas lengkap P21, maka kita lanjutkan dengan tahap kedua untuk perkara atas nama Insinyur Basuki Cahayapurnama. Jadi prosesi tahap 2 sudah kita lakukan. Berkas tersebut terdiri dari lebih kurang 30 orang saksi, 11 ahli dan 1 tersangka. Jadi dalam berkas itu diperiksa kurang lebih 42 orang. Dan berkas tersebut setebal 826 halaman. Jadi ini sudah kita lakukan, sudah kita periksa tahap 2 dan prosesinya sudah selesai. Itu yang saya sampaikan kepada kawan-kawan media seluruhnya. Ada yang mau ditanyakan? Pak, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap seorang tersangka. Ya. Apakah ini juga dilakukan terhadap Ahok? Tapi kita tahu Pak Ahok sekarang sudah pulang. Apakah itu harusnya tidak ditahan, Pak? Alasannya apa, Pak? Begini, memang terhadap tersangka Insinyur Basuki Cahayapurnama ini tidak dilakukan penahanan. Alasannya yang pertama adalah bahwa
penyidik sudah melakukan penyekalan dan sampai saat ini berlaku. Yang kedua, sesuai SOP yang ada di kita, apabila penyidik tidak melakukan penahanan, kita juga tidak melakukan penahanan. Yang ketiga, pendapat tim peneliti menyatakan bahwa tidak dilakukan penahanan. Selanjutnya, bahwa tersangka ini setiap dipanggil datang. Dan yang terakhir, bahwa dakwaan kita nanti kita susun secara alternatif. Yang pertama, pasal 156, ulangi, yang pertama pasal 156A dan yang kedua pasal 156 atau sebaliknya. Sehingga karena dakwaan ini disusun secara alternatif, kita belum tahu mana yang terbukti. Apakah pasal 156 yang ancaman hukumannya hanya 4 tahun atau pasal 156A yang ancaman hukumannya 5 tahun. Memang dalam hal ini kita juga melihat atau mendengar respon-respon yang terjadi di masyarakat, sehingga berkas perkara ini sejak awal penelitian itu memang sudah kita percepat. Artinya kita minimalkan waktunya, tapi kita optimalkan kinerjanya, sehingga hari kemarin sudah kita lihat bahwa perkara itu sudah di P21. Itu. Pak Rom, apakah barang buktinya jumlahnya berapa? Apakah ada 4 video di mana Ahok menyebut Al-Maidah di tempat yang berbeda dengan waktu yang berbeda juga? Barang buktinya bisa saya sampaikan jumlahnya kurang lebih 50 item, 51 item. Mengenai barang bukti itu nanti kita lihat aja lah di persidangan, apa ada atau tidak. Karena saya juga bukan yang meneliti berkas. Jadi nanti kawan-kawan pers silahkan saksikan. Dan perkara ini akan segera kita limpahkan ke pengadilan. Kapan, Pak? Segera. 1 minggu, 2 minggu? Segera. Ya. Pak, berarti segera itu besok ya? Segera bisa nanti, bisa besok, bisa seminggu, kan begitu. Segera. Kenapa? Komposisi JPU-nya Pak, komposisi JPU Pak. Komposisi JPU-nya itu nanti setelah ini ada proses selanjutnya tahap 2, proses selanjutnya penetapan P16A. Artinya menetapkan jaksa penuntut umum yang untuk melaksanakan sidang. Nah, itu kewenangannya nanti setelah ini oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Pak Dirpidum dong, Pak Dirpidum. Oke? Sudah? Ada lagi? Cukup ya? Cukup. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Pemirsa, kemarin Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyatakan berkas perkara kasus penistaan agama oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok sudah lengkap atau P21. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nur Rahmat mengungkapkan setelah barang bukti dan tersangka diserahkan, Kejaksaan akan secepatnya membawa perkara Ahok ke pengadilan. Ahok akan dijerat pasal 156 dan pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang ujaran kebencian dan penodaan agama. Menyatakan bahwa perkara tersangka Insinyur Basuki Cahayapurnama atau yang kita kenal Ahok telah dinyatakan P21. Artinya apa P21 itu? P21 itu merupakan administrasi penanganan perkara oleh jajaran Bidum, ya, yang menyatakan bahwa berkas perkara hasil penyidikan teman-teman dari Bareskrim secara formal dan material telah memenuhi syarat untuk dibawa ke pengadilan. Majelis Ulama Indonesia MUI menyatakan akan terus mengawal perkembangan kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Basuki Cahayapurnama. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Ma'ruf Amin kemarin di Jakarta menyatakan lengkapnya berkas perkara Ahok merupakan bagian dari proses penegakan hukum.
Terkait penahanan Ahok, Ma'ruf menyatakan MUI sudah pernah menyampaikan kepada Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. MUI akan menunggu proses. Kejaksaan Agung telah menetapkan berkas perkara Ahok lengkap dan siap untuk dibawa ke meja hijau. Ya kita kawal saja bahwa itu sudah menjadi penegak hukum dan itu janji